Lagi ada program rekrutmen di salah satu kampus di Indonesia, tepatnya di Universitas. Hai, ketemu lagi di channel YouTube saya. Thank you buat kamu yang udah setia nonton channel ini. Jadi channel ini akan terus ngirimi kalian informasi terkait job opportunity, tips and trick, dan berbagai informasi lainnya. Nah, di video kali ini saya mau ngomongin tentang industri otomotif. Bang, kenapa industri otomotif? Karena industri ini lagi hiring atau rekrutmen karyawan baru untuk perusahaan distribusinya. Bang, kok distribusinya? Jadi gini, suatu perusahaan otomotif di Indonesia itu beberapa dibagi ke beberapa segmen. Segmen manufacturing itu yang membuat mobil dan merakitnya. Segmen distribusi itu yang mendistribusikan dari pabriknya mereka ke tangan kita. Sebelum masuk ke dealer lah intinya. Nah, PT Krama Yuda Tiga Berlian Motor atau KTB ini adalah salah satu perusahaan distribusi resminya Mitsubishi untuk produk Fuso Truck and Bus Corporation. Jadi kalau kalian lihat Mitsubishi yang gede-gede, truk-truk sama bus-bus itu yang mendistribusikan adalah PT Krama Yuda Tiga Berlian Motor. Jadi kalau produk Expander dan Pajero itu beda PT-nya lagi. Tapi nggak masalah, sama-sama Mitsubishi, cuma beda produk yang didistribusikan. Nah, mereka itu lagi ada program rekrutmen di salah satu kampus di Indonesia, tepatnya di Universitas Indonesia dengan program kampus hiring. By the way, di persyaratan pamfletnya atau poster yang saya temukan tidak ada syarat resmi harus lulusan UI. Jadi saya anggap kamu dari manapun bisa daftar. Jadi kalau saya udah lihat linknya atau coba klik linknya, ternyata di situ kita bisa ngisi data diri, kita bisa ngisi CV, dan nggak memandang kampus kita. Jadi buat kamu yang dari non-UI, kamu bisa daftar. Bang, kalau saya dari kampus di Jawa Tengah, saya daftar kan bukan UI nih. Kira-kira boleh nggak? Nah, masalah boleh atau nggak nanti kalian akan tahu ketika kalian dapat panggilan atau tidak panggilan. Karena di pamfletnya atau di posternya itu nggak ada requirement khusus untuk alumni UI. Jadi saran saya, daftar aja dulu daripada kalian cuma diem di rumah atau mungkin kalian nunggu perusahaan lain, karena nggak ada salahnya mencoba perusahaan ini karena perusahaan ini juga cukup bagus dan di bawah naungan Mitsubishi. Nah, mungkin kalian nanya, terus gimana bang cara daftarnya? Terus kira-kira jurusan apa aja yang dibuka? Nah, untuk kalian bisa tahu lebih detail, kalian wajib banget pantengin video ini sampai akhir karena nanti akan saya share di akhir-akhir. Nah, biar kalian nggak penasaran atau lebih ngerti secara detailnya, saya akan coba share pamfletnya di sebelah kanan ini. Nah, kalian udah bisa lihat kan pamfletnya di sebelah kanan saya ini. Jadi, kalau kita lihat, nah perusahaannya adalah PT Krama Yuda Tiga Berlian Motor. Seperti saya jelaskan di awal, ini adalah distribusi resmi Mitsubishi untuk produk Fuso Truck and Bus. Jadi beda sama Pajero sama Expander ya, atau Outlander beda lagi. Nah, untuk posisinya apa aja yang dibuka? Nah, kalian bisa lihat di vacant position, situ ada sekitar 9 posisi. Kalian coba cari kira-kira yang related sama background kalian yang mana ya gitu. Terus untuk persyaratan lainnya atau requirement-nya kalian juga bisa baca. Secara general sih saya kira nggak ada yang susah. Untuk fresh graduate tentunya, dan IPK minimal 2.75, umur maksimal 26, dan willing to be placed in PT KTB atau Krama Yuda Tiga Berlian Motor. Jadi secara umum saya rasa kalian bisa memenuhi persyaratannya semua karena ini nggak susah. Nah, berikutnya untuk major atau jurusan. Nah, ini perlu kalian amatin. Jadi jurusannya ada beberapa. Yang pertama ada teknik mesin, terus ada industri, teknik metalurgi untuk posisi 1-6, terus ada ekonomi, accounting, manajemen, sama administrasi, dan yang terakhir ada communication or related. Ya, jadi ilmu komunikasi pun juga bisa, dari ilmu ekonomi juga bisa. Nah, ini saya rasa banyak sekali pilihannya dan nggak hanya terbatas untuk urusan teknik, walaupun ini adalah perusahaan otomotif. Nah, kalau kalian merasa, weh bang, kayaknya saya cocok nih bang, kira-kira rekrutmennya kapan nih, tesnya kapan? Nah, keuntungannya ikut program seperti ini tuh, schedule rekrutmennya jelas. Jadi di sini kalian bisa lihat tanggalnya, kan kelihatan tuh. Tanggalnya ada di 26 November tahun 2022, jadi akhir bulan ini. Jadi kalian coba daftar aja dulu, nanti kalau sampai sebelum tanggal H-3, H-2 dari tanggal tersebut nggak ada panggilan, ya berarti kalian nggak lolos. Tapi kalau kalian lolos, lumayan kan bisa mencoba kesempatan tes di perusahaan sebesar ini. Nah, mungkin kalian nanya, bang cara daftarnya gimana?
saya tertarik nih, dari syarat saya udah memenuhi, terus mungkin dari jurusan saya juga memenuhi, dan saya tertarik pengen kerja di industri otomotif. Nah, kalau kalian pengen daftar, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Saya sengaja kompasin buat kalian, tapi kalau kalian pengen ketik manual nggak masalah, kalian bisa lihat kan link di sini ada linknya juga. Jadi kecil sih, http://bit.ly dan seterusnya, kalian bisa klik itu. Nah, untuk agendanya tanggal 26 itu nanti itu ada dua. Yang pertama nomor about KTP company profile, habis itu ada walk-in interview. Jadi saat itu juga akan ada walk-in interview, ada tes langsung yaitu tes wawancara. Untuk psikotesnya atau tes selanjutnya apakah ada atau enggak, saya juga nggak tahu. Tapi nggak ada salahnya kalian coba dulu. Jadi buat kalian yang stay di area Jakarta ini kayak nggak ada alasan untuk nggak coba karena ini dekat banget dengan kalian. Tapi kalau kalian dari luar kota, dari Jawa Tengah atau dari Jogja atau dari Jawa Timur, kalian bisa coba daftar dulu aja. Terus nanti kalau ternyata dipanggil, kalian mau datang ya silakan. Kalau ternyata oh bang guys saya nggak bisa datang nih kejauhan, ya nggak apa-apa. At least kalian udah bisa ngetes dulu CV kalian tuh sebenarnya masuk nggak sih di requirement-nya Mitsubishi atau di PT KTP ini, Kramayuda 3 Berlian Motor ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup padat, singkat, dan nggak banyak banget informasinya. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. By the way, ya, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Thank you udah kunjungin channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan see you next time.